Honorer yang bekerja di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti honorer yang bekerja di pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, memiliki sebutan PPNPN. PPNPN yaitu pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Kemudian, 6 poin penyebab PPNPN dapat diberhentikan tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri atau PPNPN dalam SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 811 atau 811 nomor SK-nya ya. Tanggal 19 Agustus 2021. Di mana pada tanggal tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2021 adalah bersamaan dengan hari ulang tahun yang ke-76 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, berikut 6 poin honorer atau PPNPN dapat diberhentikan. Yang pertama, berusia 58 tahun. Yang kedua, meninggal dunia. Oke. Baik, untuk poin yang pertama dan yang kedua, ini perlu diketahui bahwa jika yang bersangkutan sudah mencapai 2 poin tersebut, maka sudah otomatis tidak bisa menjadi honorer ataupun digantikan oleh sanak familinya ya. Nggak bisa digantikan. Namun, ada kemungkinan akan diadakan rekrutmen kembali di instansi tersebut. Karena kenapa? Karena pasti ada anggaran untuk penggajiannya, itu masih ada anggaran. Yang pasti, perekrutan PPNPN ini juga akan berpedoman pada SK Sekretaris Mahkamah Agung yang ini juga, yang nomor 811 ini. Karena semuanya di dalam SK ini, semuanya tentang honorer atau PPNPN ini sudah diatur di sini. Itulah 2 poin pertama, kenapa honorer bisa diberhentikan. Kemudian poin ketiga, mengajukan permohonan pengunduran diri. Di sini saya ada sedikit cerita mengenai pengalaman saya tentang mengajukan permohonan pengunduran diri. Ya, dulu pernah ada PPNPN yang masih aktif bekerja di pengadilan, dan PPNPN tersebut saya sebut saja orang penting ya. Kenapa saya sebut demikian? Karena dia memang pintar dan menguasai beberapa bidang pada zamannya, sehingga ada beberapa rekan kerjanya yang kasarnya itu bergantung kepadanya. Pekerjaannya itu membutuhkan dia kan? Karena dia memang orang yang pintar, juga dibutuhkan oleh banyak orang pada zamannya ya. Namun karena adanya penyegaran atau rotasi pegawai atau yang disebut juga dengan mutasi internal, si PPNPN ini juga ikut dirotasi dan kedapatan tempat yang dianggapnya tidak sesuai atau tidak disukailah atau mungkin tidak layak menurutnya ya. Kemudian akhirnya si PPNPN ini mengajukan permohonan pengunduran diri dengan harapan agar dia tidak jadi dirotasi gitu ya kan. Nah, karena yang ada di dalam pemikirannya dia, si honorer ini, dia adalah orang penting dan tidak mungkin diberhentikan atau tidak mungkin disetujui permohonan pengunduran dirinya oleh pimpinan ya. Dan yang terjadi ini ya, ini kenyataan fakta. Permohonan pengunduran dirinya disetujui oleh pimpinan instansi tersebut. Disetujui. Akhirnya dia berhenti bekerja. Berhenti beneran. Ya. Jadi saran saya, jangan pernah kalian merasa lebih baik menurut diri sendiri ataupun menurut orang lain ya. Jangan pernah merasakan seperti itu. Dan jangan pernah lakukan ini dengan alasan yang sama seperti ini. Kenapa? Karena sejatinya adalah honorer atau PPNPN yang membutuhkan pekerjaan ini, bukan kantor ya. Tapi honorer lah yang membutuhkan pekerjaan ini. Dan memang terbukti setelah si PPNPN atau honorer ini keluar atau berhenti dari kantor, kita kan mengadakan lowongan kerja lagi, dan itu ratusan orang dalam waktu 3 hari saja, itu sudah ratusan orang yang masuk lamaran kerjanya itu. Jadi jangan pernah merasa kita lebih penting atau orang lain lebih penting, tidak ada. Jadi semuanya di kantor itu adalah sama-sama penting ya, sama-sama penting. Oke? Nah, itu yang poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan atau yang biasa disebut dengan SP3 ya. Dan perlu diketahui pada poin ini harus sudah terbit SP1 dan SP2 dulu, baru terbit SP3 ya.
dalam tahun berjalan tentunya ya, sebagai dasar pemberhentian PPNPN. Jadi nanti ada SP1, SP2, dan SP3. Nah, bersamaan dengan keluarnya SP3 ini, maka honorer ini atau PPNPN ini juga akan otomatis diberhentikan pada saat itu juga. Nah, dan sumber terbitnya SP1 dan SP2 ini adalah dari evaluasi kinerja honorer yang dilakukan tiap 3 bulan sekali, ya, atau disebut juga dengan triwulan. Jadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret ini akan dilakukan evaluasi kinerja oleh atasannya langsung ya. Di situ sudah ada poin-poinnya. Kemudian pada bulan Aprilnya itu akan diakumulasi nilainya di situ. Nah, di situ juga ada apanya kayak standar-standarnya gitu. Kalau memang nanti pada standar tertentu dia harus mengeluarkan SP1, maka dia akan dikeluarkan ya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya lebih lengkapnya ya. Intinya itu. Intinya kalau sudah terbit surat peringatan ketiga, maka otomatis honorer tersebut akan diberhentikan saat itu juga, dengan syarat dalam 1 tahun itu, dalam 1 tahun berjalan. Kalau beda tahun beda lagi ya. Nah, itu untuk poin yang keempat. Kemudian, untuk poin yang kelima, itu adalah melanggar larangan. Dalam SK Sekretaris Mahkamah Agung yang ini ada 10 item larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PPNPN jika ini masih bekerja atau menjadi honorer di instansi tersebut ya. Salah satunya adalah menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan pidana. Ini adalah 2 poin, menyalahgunakan wewenang, yang kedua melakukan perbuatan pidana. Ini adalah 2 item yang saya sebutkan dari 10 item yang ada. Intinya honor itu dapat diberhentikan jika dia melanggar larangan. Larangannya itu sudah ada ya. Oke. Kemudian yang keenam. Yang keenam sebenarnya untuk saat ini sudah tidak dipakai. Karena poin yang keenam ini adalah khusus untuk tahun 2021. Saya bacakan tetap ya. Poin nomor 6. Pada saat berlakunya keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini, PPNPN yang telah berusia lebih dari 58 tahun di tahun 2021 masih dapat bekerja sampai dengan berakhirnya masa kontrak. Ya. Kontrak PPNPN itu 1 tahun ya. Jadi dari Januari sampai Desember. Tidak ada kontrak PPNPN itu sampai 2 tahun, 3 tahun, tidak ada. Jadi setiap tahun honor itu akan dilakukan perpanjangan kontrak. Atas dasar apa? Atas dasar evaluasi kinerja yang tadi, yang 3 triwulan itu. Itu akan diakumulasikan semua penilaiannya. Nah itu akan menjadi dasar apakah pantas atau tidak honor ini untuk diperpanjang kontraknya atau tidak. Lalu bagaimana misalkan ada honor yang masuk pada pertengahan tahun atau pada bulan Juli Agustus ya, misalkan ya kontraknya tetap nanti dari masuknya tersebut nanti sampai Desember, sampai akhir tahun. Nanti setelah berakhir semua, ya semuanya harus berakhir kontraknya itu. Karena pada bulan Januari itu akan dilakukan penandatangan ulang. SK, fakta integritas dan lain sebagainya itu akan didata ulang di awal tahun, setiap tahun. Itulah 6 poin penyebab honorer atau PPNPN yang bekerja di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dapat diberhentikan. Dari 6 itu langsung diberhentikan ya. Jika masih bingung, boleh diulang lagi videonya dari awal. Oke, saran dan masukan tetap boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.